Kita lanjutkan kuliah termo kita. Kemarin sudah, atau bukan kemarin, di video 1 sudah dibahas pengantar ya mengenai termo. Dan kita akan mulai dengan bab 1, yaitu di video 2 ini review termodinamika klasik. Di review on classical thermodynamics. Classical thermodynamics. Jadi, mula-mula energi panas, energi mekanis, energi listrik dianggap hal yang berbeda. Jadi ada ilmu mengenai panas, ya, maksudnya asas Planck dan sebagainya itu. Terus ada yang energi mekanis, itu bangsa Newton dan sebagainya itu. Cerita mengenai MGH setengah MV kuadrat dan seterusnya. Tapi mereka memandang zaman itu ya masih memandang dua hal yang berbeda itu. Terus panas satuannya apa? Kalori. Karena ilmu sendiri itu panas itu kuantitas sendiri. Kemudian kalau energi mekanis ya satuannya sebagai joule dan sebagainya. Energi listrik dianggap berbeda juga ya. Jadi belum tahu. Nah, kemudian diketahui pada akhirnya sama ya. Disadari bahwa energi tersebut pada hakikatnya sama. Hanya wujudnya berbeda. Bentuk wujud tidak ada wujudnya ya, tidak kelihatan energi itu berbeda. Satu bentuk energi bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya yang terkenal dulu awalnya kita berusaha bagaimana mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Bagaimana kemarin tadi sudah sebutkan bahwa energi panas diubah menjadi energi mekanis
Bagaimana caranya? Ini problem utama termodinamika dulu. Kemudian orang mulai bisa ada James Watt, ada sekarang jenisnya macam-macam, ada motor bakar dan sebagainya macam-macam, sampai fotosel nanti yang mengubah energi kimia langsung menjadi listrik dan sebagainya. Itu perkembangan selanjutnya. Nah, setelah orang sadar bahwa energi itu hanya sebetulnya sama, cuman bentuknya berbeda, lalu bagaimana perhitungannya? Kalau ada terjadi perhitungan proses atau alat ya, terjadi kalau ya, jadi perubahan bentuk energi. Ini dijawab oleh hukum termodinamika 1. Nah, kalau dari sejarah termodinamika dicatat bahwa hukum termo 1 itu ditemukan di Surabaya, ya. Tapi bukan oleh orang Indonesia sayangnya, oleh seorang pakar yang sedang berlayar. Kemudian kapalnya berhenti di Surabaya, Tanjung Perak. Kemudian kapalnya ada masalah, maka harus direparasi, dibetulkan. Di situ agak lama. Terus ilmuannya tadi nganggur di Surabaya, cuman jalan-jalan sana sini. Tapi karena ilmuwan jadi mikir-mikir, lalu menghasilkan konsep ini, hukum termodinamika 1. Jadi kalau sudah lihat di sejarah termodinamika 1, hukum termodinamika 1 itu diketemukan di Surabaya. Apa saya nama ilmuannya itu? Lalu hukum termodinamika 1, pada hakikatnya adalah hukum kekekalan energi. Jadi kalau ada energi satu bentuk berubah ke yang lain, itu jumlah atau kuantitanya sebenarnya tetap, cuman berubah bentuk. Lalu bagaimana korelasinya? Maka kita mulai dengan hukum termodinamika 1. Ini hukum termodinamika 1 ya. Ada dua bentuk hukum. Yang pertama adalah hukum termodinamika 1 untuk proses non-flow. Lalu yang kedua adalah untuk proses alir ya. Atau flow processes. Nah, kita bahas dulu yang non-flow. Non-flow processes. Kita misalnya meninjau suatu silinder. Non-flow itu bukan proses yang mengalir, tapi proses yang ada di suatu tempat, bahan di tempat kita amati.
perubahan-perubahannya itu non flow. Ada piston, terus ini ada piston, ini adalah gas. Gas berada dalam suatu silinder yang dilengkapi dengan piston. Nah, sistem kita apa? Sistem itu apa dulu ya? Bagian dari alam semesta atau universe yang sedang dibahas atau dipikirkan. Lalu ada istilah lingkungan atau environment, itu adalah bagian dari universe di luar sistem. Nah, dalam studi ini sistem yang kita bahas adalah gas dalam silinder. Gas dalam silinder. Nah, sekarang keadaannya kita sebut sistem apa? Sistem itu ada macam-macam. Sistem tertutup itu apa? Tidak bisa transfer massa dengan lingkungan, tapi bisa transfer panas. Jadi gas dalam silinder itu tidak bisa bocor keluar, tidak ada transfer massa, tapi bisa transfer panas dengan lingkungan. Lain dengan yang namanya sistem terisolasi, itu tidak bisa transfer massa maupun panas dengan lingkungan. Sedangkan sistem terbuka ini bisa transfer panas maupun massa dengan lingkungan. Nah, sistem yang dibahas sekarang sistem gas dalam silinder. Sistem apa? Sistem yang tidak bisa transfer massa dengan lingkungan, jadi sistem tertutup, tapi bisa transfer panas.
sistem tertutup. Artinya tidak bisa transfer massa dengan lingkungan, tapi bisa transfer panas dengan lingkungan. Nah, sekarang bagaimana hukum termo 1 atau konvensinya dulu? Jika ada panas masuk ke sistem, maka simbolnya adalah Q positif. Sebaliknya, panasnya keluar itu adalah Q 0. Keluar dari sistem, itu Q-nya lebih kecil 0. Nah, kalau Q-nya sama dengan 0 apa? Itu adiabatik ya. Namanya adiabatik. Sekarang kalau energi, jika ada energi mekanis atau kerja yang dilakukan sistem, maka simbolnya adalah W. W-nya adalah positif. Kalau ada panas, energi mekanis dilakukan, misalnya gasnya mendorong piston, itu melakukan kerja, itu ada W plus. Tapi kalau pistonnya kita dorong sehingga gasnya terdesak, maka kita memberikan energi mekanis ke sistem, maka itu W-nya negatif. Atau kerja ya. Kerja mekanis, kerja itu kan usaha atau energi. Jika ada kerja mekanis diberikan ke sistem, misalnya pistonnya ditekan, maka W adalah negatif konvensinya supaya tidak terbolak-balik. Jadi kalau W-nya plus, itu pistonnya didorong. Kalau W-nya main, itu pistonnya didorong. Tapi kalau W-nya plus artinya gasnya itu mendorong piston ya. Nah, sekarang gimana hukum termo 1? Untuk non flow ya. Maksudnya adalah hukum kekalan tenaga. Jadi kalau sistem yaitu gas menerima panas, ada persamaan dulu ini. Energi itu kekal sebelum proses dan sesudah proses. Sekarang proses gas diberi panas dari luar, maka ada Q masuk ya. Kemudian gasnya misalnya mendorong sekaligus, diberi panas dan mendorong piston ke kanan, maka gas melakukan kerja, jadi energinya berkurang. Melakukan kerja itu kehilangan energi dia, min B. Jadi jumlah panas yang dimasukkan, energi masuk dikurangi kerja yang dilakukan, itu sama dengan apa? Bertambahnya simpanan energi dalam sistem atau simpanan energi gas. Nah, itu simbolnya apa? Berubah bertambahnya
simpanan energi atau internal energi. Jadi delta U sama dengan Q min B. Ini panas masuk ke sistem. Ini kerja mekanis oleh sistem. Dapat panas, dapat energi. Panas masuk, dapat energi. Kerja membuang energi. Nah, selisihnya adalah kenaikan simpanan energi gas itu, sistem itu. Nah, ini berubah apa? Disebut apa? Kenaikan internal energy. Jadi bahan itu atau gas itu menyimpan energi. Panas masuk, dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem itu berupa kenaikan simpanan energi dari sistem, itu gas. Dalam bentuk apa ini? Kita bisa lihat gasnya tetap aja, tapi sebenarnya itu menyimpan energi lebih banyak kalau ketambahan panas tadi. Nah, itu menurut imajinasi kita itu disimpan dalam bentuk energi mekanis mikroskopis. Misalnya dorong-mendorong tenaga potensial antar molekul menjadi lebih besar ya. Kemudian energi kinetik molekul-molekul lebih besar, jadi molekul-molekul geraknya lebih cepat di dalam benda itu, dalam gas itu. Cuma kita tidak bisa lihat. Jadi kelebihan energi, tambahan energi itu disimpan dalam bentuk internal energi yang pada hakikatnya adalah energi mekanis mikroskopis. Jadi kita punya konsep U adalah energi mekanis mikroskopis. Jadi setengah mv kuadrat dan mgh atau dari bukan mg, kalau ini kan potensial gravitasi dari tarik menarik antar molekul itu adalah internal energi dari sistem. Jadi internal energi adalah energi mekanis mikroskopis. Kalau bendanya mengalir, bergerak, itu mereka punya energi mekanis makroskopis. Tapi setengah mv kuadrat adalah V-nya adalah V gasnya itu. Jadi energi mekanis mikroskopis itu berupa internal energi. Sedangkan benda itu masih punya energi mekanis makroskopis, yaitu gerak dari gas itu yang bisa terasa, kemudian ketinggian dari sistem kita, mgh. Itu adalah energi mekanis makroskopis. Nah, tapi kalau dalam termodinamika kita pikirannya, kita bahas yang non-flow itu posisinya tetap, bendanya nampaknya tidak bergerak, jadi energi makroskopis, energi mekanis makroskopiknya tetap. Lalu kalau ada tambahan energi atau pengurangan energi diambil dari mana? Diambil dari atau disimpan sebagai internal energy, yaitu energi mekanis mikroskopis. Itu adalah hukum utama termodinamika. Dan untuk yang non-flow proses ini ya. Jadi kita kenal konsep delta U sama dengan Q min W. Bisa juga bentuk diferensial. Diferensial itu artinya apa? Perubahan sangat kecil atau mendekati nol ya. Definisinya ingat, dydx adalah limit
Y di tempat X plus delta X dikurangi Y di tempat X bagi delta X untuk delta X atau limit delta X mendekati 0. Itu adalah bentuk diferensial. Nah, kalau dalam bentuk diferensial lalu bagaimana ini? Menjadi du dq min dv. Nah, ini adalah bentuk diferensial. Lalu dw itu sama dengan apa? Atau w sama aja ya. Nah, kalau dalam sistem kita, kalau ada kerja itu dalam rangka apa? Mendorong piston, atau kalau diberi kerja ya pistonnya didorong. Rumusnya gimana aslinya? dw F dx ya. Ingat, ini apa? Gaya. Ini adalah jarak dorongan tadi. Itu rumus umum fisika. Gaya oleh mana? Oleh gasnya atau oleh lawannya? Nah, kalau kita berusaha, yang dihitung usaha kita adalah perlawanannya. Kita dorong, yang dihitung usaha bukan dorongan kita tapi perlawanannya. Ini adalah yang lebih spesifik, gaya lawan. F lawan. F lawan ya. F lawan, sorry ini kurang jelas, saya tulis lagi saja, saya hapus. Oke, lawan atau simbolnya F lawan atau F opposite. Gambarnya gimana? Nah, kalau ini dari lawan berupa tekanan dari sana ya, P lawan, kemudian yang ini sana P gas, P sistem ya. Oke, usaha adalah lebih spesifiknya lagi, dw F lawan dx. Oke, sekarang F lawan itu sama dengan apa? Gaya itu adalah tekanan kali luas, atau F lawan P lawan kali jaraknya tadi apa? dx. Dikali luas ya. Bukan dx tapi kali luas tambang. Piston. Jadi bisa ditulis dw P lawan A kali dx tadi ya. Nah, P kali A itu apa? P kali dx itu apa? A kali dx itu apa? A itu luas penampang kali bergesernya piston adalah perubahan volume. Jadi bisa tulis dv sama dengan P lawan kali dv. Ini bentuk yang lebih applicable kalau kita bahas mengenai sistem dalam piston. Nah, sekarang kalau proses reversible
dapat balik, tidak ada kelebihan pengorbanan, ngirit sekali kita, maka apa yang terjadi? Kalau misalnya lawannya mendorong dengan P lawan, tekanan gasnya juga persis sama dengan P lawan. Ya, proses reversible terjadi kalau apa? Kita memberikan pengorbanan dengan pas secukupnya, jadi kita tidak ada kerugian sama sekali sehingga prosesnya dapat balik. Ini terjadi kalau P lawan. Sehingga rumusnya bisa diganti untuk proses reversible dW P gas P sistem kali dV, tapi ini berlaku untuk proses reversible. Reversible itu pengorbanan harus dipas secukupnya saja, jadi pendorongnya ya sama dengan yang lawan, jadi P sama dengan P lawan. Kemudian apa? Perpindahan panas tidak boleh menurunkan kualitas energi. Nah, kapan terjadi penurunan energi akibat perpindahan panas? Nah, kalau ada panas pindah dari tempat yang suhunya tinggi ke suhunya lebih rendah, itu terjadi penurunan kualitas energi. Karena energi yang makin berkualitas itu yang suhunya lebih tinggi. Karena kita mudah pindah dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, biarkan aja ngalir. Tapi kalau pindah panas dari suhu rendah ke suhu tinggi, sulit. Jadi panas yang berada dalam bahan yang bersuhu tinggi itu lebih berkualitas daripada yang suhunya rendah. Sehingga kalau prosesnya reversible, itu P sama dengan P lawan, dan perpindahan panas berlangsung tanpa perubahan suhu, berlangsung tanpa beda suhu. Walaupun itu sebenarnya mustahil ya, karena untuk pindah syaratnya harus apa? Panas itu bisa pindah dari yang suhunya tinggi ke suhunya lebih rendah. Jadi diusahakan kalau supaya mendekati reversible itu perpindahan panas bisa berlangsung dengan delta T yang sangat kecil ya. Syaratnya reversible jadi P sama dengan P lawan, dan transfer panas bisa berlangsung dengan suhu yang relatif, beda suhu yang relatif sangat kecil atau nol ya. Nah, ini adalah bentuk hukum termodinamika 1 untuk non-flow proses. Jadi ada hal yang penting lagi apa? Reversible itu apa tadi yang perlu kita catat? P lawan. Dan satu lagi apa? Transfer panas, perpindahan panas berjalan tanpa beda suhu. Karena kalau terjadi transfer panas melalui beda suhu, maka panas itu pindah dari suhunya tinggi ke suhunya rendah. Itu terjadi penurunan kualitas energi. Akibatnya kalau mau balik tidak bisa, tidak reversible. Oke, ini adalah konsep dari hukum termodinamika 1. Kemudian tadi ingat internal energi apa? Itu adalah energi mekanis mikroskopis. Ini dimiliki oleh molekul-molekul atau atom-atom atau ion-ion. Kalau molekul itu bisa punya energi kinetis setengah mv². Kalau itu diatomer, jadi atomnya dua, misalnya oksigen, nitrogen, itu atom-atom oksigen yang saling berikatan itu bisa seolah vibrasi menjauh mendekat. Nah, itu adalah ada energi kinetis vibrasi, berotasi dan seterusnya ya. Ini adalah internal energi. Oke. Sekarang kita bahas yang kalau untuk flow proses. Ini adalah non flow proses. Gasnya, sistem kita berada di dalam suatu
silinder yang tetap di situ, tidak ngalir kemana-mana. Sekarang yang kalau tadi yang ini adalah non flow, sekarang yang untuk yang flow proses. Hukum termodinamika 1, tapi untuk flow processes. Kita gambar secara umum suatu flow processes. Misalnya ini ada bahan masuk dari 1, kemudian ini mengalami pemanasan, ada pemanas ya. Heat exchanger misalnya. Panas ya. Ini suhunya berubah. Kemudian ini posisinya naik. Kemudian ini memutar turbin misalnya. Keluar sana. Sketnya turbin harusnya nggak gitu, tapi ini saya sederhana saja. Terus ini keluar di 2 sana. Ini masanya M, tekanannya P1, suhunya T1. Ini mestinya masanya tetap M karena hukum kekekalan massa. Kemudian tekanannya misalnya P2, suhunya T2. Berubah karena ada pemanas dan seterusnya, ada turbin membuang energi. Nah, ini ada panas masuk ke sini, ke lewat HE itu Q. Lalu ada energi keluar dari sini, W. Nah, untuk supaya beda dengan usaha tadi, usaha piston tadi, usaha luar, kita sebut ini WS, W shaft, sumbu. Ini kerja sumbu karena ini adalah kerja mutar turbin. Nah, ada sistem aliran semacam ini. Jadi M itu adalah massa yang mengalir atau misalnya ini kilogram per sekon boleh saja. Nah, sekarang ini hukum kekekalan energi menjadi gimana kalau seperti ini? Yang prinsipnya adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi yang dimiliki fluida di satu ini ketambahan panas masuk. Masuk di sepanjang saluran itu, tapi dikurangi yang energi yang dipakai untuk kerja tadi, untuk memutar turbin tadi. Jadi main kerja oleh sistemnya adalah gas yang mengalir tadi, itu sama dengan energi di 2. Energi 1 tambahan panas melakukan kerja dikurangi min sama dengan energi di 2. Sekarang kita isi. Energi di 1 itu apa?
Nah, terus internal energi tadi, energi mekanis mikroskopis. Tapi pada proses alir, pindah-pindah itu ada energi yang namanya energi ruang. Ya. Jadi kalau sistem dinamik, manusia pindah-pindah ke sana ke sini. Kalau saudara pindah itu memerlukan energi ruang. Saudara dari mahasiswa dari Magetan misalnya mau kuliah di Jogja, masuk ke sini, mengalir ke sini, maka saudara harus cari ruang di sini untuk tinggal, ya misalnya kita kos, ya kos, atau beli rumah, boleh. Nah itu adalah energi ruang. Ini kalau pergi sudah lulus, nah ruangnya bisa tanahnya bisa dijual kalau punya rumah sendiri, ya toh. Jadi ada energi ruang kalau kita ingin masalah pindah-pindah itu. Jadi energi di satu adalah energi mikroskopik, energi mekanis mikroskopik atau U tadi. Jadi adalah U di satu tambah energi ruang di satu. Kekayaan Anda berupa ruang. Kalau di masalah tanah misalnya seperti di Jogja ini, kekayaan Anda berupa ruang tanah itu sama dengan apa? Mestinya luas tanahnya dikalikan harga tanah di situ. Harga di tanah di situ tergantung pada apa kira-kira? Tergantung pada kepadatan orang di situ. Kalau orang banyak yang ingin tinggal di situ, di Malioboro misalnya bisa jualan macam-macam, maka harga tanah di situ mesti mahal. Kalau di daerah puncak pegunungan Menoreh misalnya, jarang yang mau tinggal di sana. Nah itu harga tanah mesti murah. Jadi energi ruang itu tergantung pada luasnya kalau tanah. Kalau ini volume dari gas berarti apa? Volume ya. Jadi energi ruang tergantung pada volume dan tergantung pada apa tadi? Kerapatan orang yang di situ, kerapatan zat-zat yang ada di situ. Itu diwakili oleh tekanan. Jadi energi ruang itu adalah tekanan kali volume di satu. Energi ruang. Ini apa tadi? Internal energi mekanis mikroskopis. Plus apa? Nah, dia punya energi mekanis makroskopik pula, yaitu energi potensial makroskopis. Dia tingginya di mana? Itu adalah Mg Z1. Plus energi kinetis ngalir setengah M P1 kuadrat min WS sama dengan energi di 2. Apa itu? Ya mestinya U2 P2 V2 plus Mg tinggian 2 plus setengah M P2 kuadrat. Jadi namanya ini apa? Energi mekanis makroskopis. Potensial ya, bukan mekanis ya. Energi potensial. Yang ini energi kinetis makroskopis. Lalu WS itu apa? Oh, sorry saya lupa. Harus ada panas masuk di sini ya. Lupa saya. Jadi harus ada energi panas masuk sepanjang saluran yaitu Q
dikurangi BS. Ini adalah panas masuk ke sistem saluran itu. Kalau ini apa? Kerja mekanis oleh zat yang lewat atau yang mengalir. Min BS sama dengan 0. Min BS sama dengan U2 plus P2P2 plus MGZ2 plus setengah MP2 kuadrat. Ini adalah hukum termodinamika 1 untuk proses air. Kemudian dalam analisis proses air, U dan PV itu selalu bersama-sama, maka itu disatukan. Jadi internal energi plus energi ruang yang dimiliki bahan itu disebut energi total atau entalpi. E dan PV selalu muncul bersama pada proses alir. Maka dijadikan satu. Jadi bukan E nih. Simbolnya apa tadi? U ya. Maka U plus PV itu dijadikan satu, itu namanya entalpi. U adalah apa tadi? Internal energi, sedangkan PV apa? Energi ruang. Bisa juga ditulis entalpi ini sebenarnya adalah energi, sering disebut energi total. Entalpi ya. Sehingga rumus tadi bisa ditulis H1 plus MG Z1 plus setengah M P1 kuadrat plus Q min WS sama dengan H2 plus MG Z2 plus setengah M P2 kuadrat. Aduh, kurang jelas, saya ulangi lagi tulisnya ini, kuadratnya enggak. Ini kuadrat. Ini adalah hukum termodinamika 2 yang untuk flow proses. Wah, ini kok enggak jelas tulisannya. Saya hapus saja nih B-nya, saya ulangi. Oke. P2 kuadrat. Ini adalah bentuk umum. Nah, ada friksi enggak ini? Tidak ada, karena friksi itu sebenarnya apa? Perubahan energi mekanis menjadi panas. Di mana? Di dinding. Nah, panas itu bisa dua kemungkinan, dia masuk ke gas yang mengalir
masuk ke sistem fluida yang mengalir atau pergi ke lingkungan. Nah, kalau pergi ke lingkungan nanti akan masuk di Q, sedangkan kalau masuk ke fluida yang mengalir itu akan masuk di H2 ya. Friksi itu maka di sini tidak ditulis. Nah, sekarang ini adalah bentuk umum yang berlaku sangat luas. Lalu ada bentuk-bentuk khusus. Itu ya sama dengan yang itu tapi disederhanakan. Misalnya yang pertama adalah kompresor. Gambarnya gimana kalau kompresor? Ini ada gas, sana dikompresi, keluar di titik 2. Ini melakukan kerja. Maka rumusnya jadi apa? Ini asumsinya apa? Tingginya praktis hampir sama. Z1 sama dengan Z2. Dan apa? Kompresor itu bekerja biasanya pada tekanan tinggi dan kecepatan gasnya relatif rendah. Jadi V1 itu mendekati 0. V2 juga kecil. Yang dominan adalah energi tekanan, sehingga V1, V2 itu praktis dapat diabaikan kalau untuk kompresor. Kemudian kalau kompresornya adiabatis, kompresor itu tidak ada pemanas pendinginnya. Berarti apa? Q sama dengan 0. Nah, terus jadi apa ini? Kalau Z1 sama dengan Z2 hilang, V1 kuadrat hilang, V2 kuadrat hilang, Q-nya 0. Jadi sebetulnya apa? 1 min WS sama dengan H2. Jadi rumus untuk kompresor adalah min WS kerja kompresor sama dengan H2 min H1 atau sama dengan delta H1 2. Ini adalah rumus untuk kompresor. Kenapa tandanya minus? Karena ini kerja diberikan ke sistem. Ya, jadi min. Ini kompresor. Kalau furnace atau reaktor kimia, atau furnace pembakaran ya, gambarnya gimana nih? Ini masuk apa? Bahan bakar, udara, dan lain-lain. Atau kalau reaktor ya ini bahan kimia ya. Sama saja, furnace atau reaktor. Ini keluar D2. Jadi furnace atau reaktor sama, kalau ini furnace ini. Ini adalah gas hasil pembakaran atau flue gas. Maka apa yang terjadi di sini? Kira-kira beda tinggi ya tidak banyak. Jadi kira-kira Z1 mendekati Z2. Kecepatan juga tidak tinggi. Jadi V1 0, V2 mendekati 0. Apalagi ini tidak ada kerja mekanis. Jadi WS sama dengan 0. Jadi apa? Z-nya hilang,
V hilang semua, VS hilang, akan didapatkan H1 min atau plus Q ya. VS-nya tidak ada, sama dengan H2 atau Q sama dengan H2 min H1, itu adalah delta H1 2. Ini adalah rumus untuk furnace atau reaktor. Kalau prosesnya adiabatis, G-nya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Delta H12 sama dengan 0. Atau bisa disebut juga H2 sama dengan H1. Ini analisis kalau kita berhadapan dengan furnace atau reaktor. Nah, sekarang yang ketiga, aliran cairan atau fluida incompressible. Artinya kalau ditekan, volumenya tidak berubah ya. Maka bisa ditulis tadi U adalah massa kali U1 aja kita tulis U1 plus P1 plus mg Z1 plus setengah mv kuadrat plus Q min Vs. Nah, ada min friksi ya. Karena ini zat yang mengalir, kalau pada aliran fluida itu friksi dihitung karena nanti panasnya tidak tidak diperhitungkan. Jadi kalau ada mekanis menjadi panas harus diperhitungkan F ya, sama dengan U2 V2 Z2 ini. Kemudian asumsinya apa ini? Energi panas tidak dominan. Jadi U1 ya dia sama dengan perubahannya praktis tidak ada. Dan apa? Q-nya 0. Sehingga tinggal apa? P1 volume adalah rho kali massa. Volume adalah massa dibagi rho 1. Tapi karena fluidanya incompressible, maka rho-nya tetap, jadi M per rho saja. Kemudian apa? Z. Biarkan saja. Q-nya tidak ada. F. U-nya tidak ada. Ini menjadi P2 M per rho plus mg Z2 plus setengah M P2 kuadrat. Lalu tinggal dibagi M-nya, dibagi M dan dibagi G. Akan dihasilkan apa tadi? M-nya hilang, G, jadi P1 per rho G.
plus Z1, karena MG Z1 dibagi MG, plus V1 kuadrat per 2G in F per M kali G, ini dikurangi WS MG sama dengan P2 per G, ini Z2 P2 kuadrat per 2G. Nah, sekarang ini F per MG itu disebut F saja. Z1 min F, tapi ini sebenarnya adalah F persatuan berat ya. Ini juga kerja persatuan berat. WS ini P2 per G ini adalah terkenal dengan apa? Persamaan Bernoulli ya. Jadi ini apa ini? Pressure head, energi tekanan, energi ruang, persatuan Rho kali G itu apa? Persatuan berat fluida ya. Ini sering disebut apa? Potential head. Ini sering disebut apa? Velocity head. Satuannya energi persatuan berat. Lalu F apa? Sering disebut dengan friction head, dan WS adalah work head. Ini berlaku apa tadi? Kalau cairannya atau fluidanya incompressible dan apa tadi? Efek panas itu kecil. Yang dominan hanya mechanical work. Jadi sering Bernoulli itu disebut dengan hukum kekalahan energi mekanis ya. Untuk proses alir. Ini persamaan yang terkenal, selalu dipakai di pelajaran aliran fluida ya. Sudah hafal semua saya kira, ada pressure head, potential head, velocity head, friction head, dan work head. Itu sebenarnya turunan hukum termodinamika. Cuman karena ini hukum kekalahan energi mekanis, maka friction harus dihitung. Kalau pada energi total, friction tidak usah dihitung, karena friction tadi sudah masuk di, karena panas yang mekanis yang berubah menjadi panas, dan panas itu kalau masuk ke zat yang mengalir itu masuk ke H, kalau terbuang ke lingkungan itu masuk ke G. Oke, ini adalah hukum Bernoulli, dan satuan masing-masing suku apa? Meter panjang ya, atau pakai feet boleh juga. Oke. Kemudian kita ingat gunanya untuk apa toh? Manfaat hukum termodinamika 1. Nah, mengapa? Gimana nih analisisnya? Jadi ini ada dua jenis saran ya. Yang pertama adalah state function. Nilainya
nilai perubahannya tidak tergantung jalannya proses. Hanya tergantung keadaan awal dan akhir. Tidak butuh lintasannya, terserah mau pakai lintasan apa boleh, hasilnya sama. Misalnya rapat massa itu kalau air 1 atmosfer 4 derajat Celcius itu rapat massanya mesti 1. Entah air itu pernah mengalami jadi air apa saja, pernah jadi air hujan, pernah mengalami jadi air sumur, pernah diminum seseorang, terserah saja. Asal pada kondisi cair 1 atmosfer 4 derajat Celcius, maka rho-nya mesti 1 gram per centimeter kubik. Jadi ini mudah dihitung. Karena apa? Tidak butuh lintasan. Kita bisa menghitung dengan lintasan khayal. Pakai lintasan apa saja, sama saja karena tidak tergantung pada jalannya proses. Contohnya apa ini? Tadi internal energi. Terus apa? Entalpi tadi. Ya. Kemudian nanti kalau sudah belajar lebih lanjut, ada entropi, ada Gibbs energi, ada Helmholtz energi. Itu simbolnya adalah G dan A ya. Dan lain-lain. Ini mudah dihitung. Dari delta U, dari delta H, delta S, delta G, delta A itu mudah. Karena tidak tergantung pada jalan. Kita bisa menghitung pakai lintasan khayal manapun. Hasilnya mesti sama. Nah, sekarang yang kedua adalah non-state function. Nilai perubahannya tergantung keadaan awal dan akhir serta lintasan proses. Harus peduli dengan lintasan prosesnya. Jadi ini sulit dihitung ya. Contohnya apa? Contoh yang terkenal adalah panas, kebutuhan panas. Emanasi gas pada volume tetap dan tekanan tetap itu sudah beda. Kerja, work ya, itu juga non-state function. Nah sekarang yang banyak kita butuhkan tuh yang mana toh? Yang UHSGA atau yang G dan W. Nah kalau untuk keperluan praktis dunia nyata ya yang kita butuhkan itu adalah G dan W. Tidak pernah butuh U, tidak pernah butuh H, tidak pernah butuh S dan seterusnya. Jadi yang banyak dibutuhkan itu adalah G dan W. Ini adalah non-state function. Akibatnya apa? Sulit dihitung. Nah, sekarang bagaimana orang ngakali ini supaya bisa ngitung G dan W? Ya, panas yang dibutuhkan untuk manasi ini berapa ya? Berapa kerja yang diperlukan untuk kompresi ini ya? Nah, ini kita mencari G dan W. Tapi sulit dihitung itu.
harus tahu lintasan sebenarnya sulit. Tapi kita bisa mudah menghitung delta U, delta H, delta S, delta G, dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan? Hukum termodinamika 1 menyediakan korelasi antara perubahan state function dan non state function. Ya. Nah, ini non state function bisa dihitung tidak langsung. Misalnya non flow tadi, delta U sama dengan Q min W. Prosesnya adiabatis, berarti Q-nya 0. Berarti delta U sama dengan min W. Jadi kita bisa menghitung min W dari delta U. Delta lebih mudah dihitung karena itu adalah state function. Jadi kita bisa menghitung W tidak langsung dengan menghitung delta U-nya. Non-flow proses tadi juga menyediakan korelasi W dan Q dengan state function semua tadi, H dan seterusnya. Oke, jadi fungsi utama hukum termodinamika 1 adalah menyediakan korelasi antara perubahan state function dan non state function, sehingga perubahan non state function bisa dihitung tidak langsung, ya. Jadi misalnya ngitung aliran fluida butuh Q dan W, nah kita bisa mencarinya berdasar delta H dan seterusnya tadi, delta U dan seterusnya, yang mudah dihitung karena kita bisa pakai lintasan khayal. Oke. Nah, sebelum kita akhiri video 2, saya beri PR, silahkan dicoba. Misalnya ini ada satu toluennya cair, ya. P-nya tinggi misalnya. Atmosfer, T1-nya katakanlah 140 derajat Celcius, sebanyak F mol per sekon, dilewatkan keran ekspansi. C2. Ini menjadi apa? Menjadi P2 1 atmosfer. Tapi karena tekanannya turun, ini titik D-nya kan tidak sampai 140. Kalau tadi 50 atmosfer nggak menguap, dia cair. Tapi begitu tekanannya diturunkan, dia menjadi uap, ya. Jadi ini isinya adalah uap plus cair. Suhunya tidak tahu, tapi uap dan cair. Kemudian uap cairnya dipisahkan, misalnya pakai separator fasa, ditabrakkan ke plat itu bubble, cairannya jatuh ke bawah, diambil, cair,
suhunya adalah T2, tekanannya P2, jumlahnya adalah L mol per sekon. Sedangkan yang ke atas ini adalah uap, tekanannya tetap P2, suhunya T2, jumlahnya V mol per sekon. Pertanyaannya adalah T2 sama dengan berapa? Yang B berapa persen menguap? Berapa persen toluena menguap? Atau dengan perkataan lain ini V per F sama dengan berapa? Data-data lihat di pustaka. Kemudian panas penguapan, panas sensibel CP ya, baik untuk uap dan cairan dapat dianggap CP dianggap konstan aja yang gampang, sebagai latihan saja. Panas sensibel dapat dianggap tetap. Oke, ini PR, silakan dicoba, ini dikumpulkan.